Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuana Ferasendi, mahasiswa angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yaitu bab 14, pengembalian investasi, pengembalian yang diharapkan varians, covariance, risiko yang sebanding dan risiko kondisi. Di sini saya akan membahas yang bagian pertama yaitu A. Definisi pengembalian investasi. Pengembalian investasi merupakan nilai pengembalian investasi yang dilakukan terhadap sejumlah modal yang ditanamkan pendapatan bersih karena belum dikurangkan bunga pinjaman dan pajak yang harus dibayarkan. Dengan kata lain, pengembalian investasi di sini masih hasil dari aliran kas dikurangi modal investasi, ditambah biaya, dan selanjutnya dibagi modal investasi. Adapun rumus di bawah ini, RI sama dengan CF kurang CI tambah C kali 100%. Keterangan RI sama dengan return investment, CF sama dengan atau aliran dana yang masuk, CI sama dengan investasi modal, C sama dengan biaya. Kedua, bagian B, yaitu pengembalian investasi, keputusan, dan konsumsi keputusan. Ada dua keputusan yang sering dilakukan oleh seseorang memiliki uang dan kesempatan, yaitu yang ke satu, pengembalian investasi keputusan, yaitu suatu keputusan investasi yang selalu melihat pada sisi perolehan keuntungan yang akan diperoleh, baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Artinya, setiap keputusan keuangan melihat pada profit. Jika tidak ada profit, maka tidak ada keputusan pengeluaran dana. Yang kedua, konsumsi keputusan, yaitu sebuah keputusan keuangan melihat pada kepuasan saat mampu membeli barang yang bisa memenuhi hasrat keinginan dari pembeli tersebut, termasuk terserah berapapun harga produk. Ciri-ciri pribadi konsumsi merupakan keputusan adalah memiliki banyak kartu kredit di dompetnya, sering datang surat tagihan belanja, memiliki catatan hitam di dunia perbankan, atau masuk kategori perbankan. Ini terjadi karena tunggakan pembayaran, kartu kredit, dan sejenisnya. Dari segi penampilan cenderung memakai perhiasan dan pakaian yang mahal di atas penghasilan yang dimiliki, termasuk menyukai pekerjaan yang bersifat hura-hura dan sejenisnya. Periode F, yaitu periode percaya diri dalam bisnis dan negosiasi. Dalam periode ini, pihak pengusaha sudah menunjukkan percaya diri yang kuat dalam tampil menunjukkan produk yang dimiliki, termasuk konsep pemikirannya tentang dunia usaha. Periode G, yaitu ekspansi dalam variasi domestik dan Asia bisnis. Pada tahap ini, perusahaan sudah mulai berani melakukan ekspansi ke berbagai bentuk bisnis dan juga berani membuka berbagai cabang usaha bisnis di berbagai provinsi di Indonesia dan juga di mancanegara. Bagian yang ketiga, C, yaitu definisi pengembalian yang diharapkan. Pengembalian yang diharapkan merupakan pengharapan keuntungan terhadap sejumlah nilai investasi yang ditanamkan. Artinya, dalam konteks pengharapan, mengharapkan bisa saja yang diharapkan keuntungan investasinya adalah 18%, namun yang diperoleh hanya 12% saja. Dengan kata lain, keuntungan diperoleh namun tidak seperti yang diharapkan atau di luar mengharapkan. Dengan kata lain, keuntungan diperoleh namun tidak seperti yang diharapkan atau di luar ekspektasi. Adapun rumusnya sebagai berikut. E dalam kurung R sama dengan sigma dalam kurung P1
dalam kurung R1 tambah Pi1 dalam kurung Pi2 tambah Pi3 dalam kurung R3 tambah keterangan E dalam kurung R sama dengan expected return RI sama dengan return K1, PI sama dengan probability K1, sigma atau jumlah. Bagian yang keempat yaitu D, definisi varian dan covariance. Perbedaan varian adalah kuadrat dari simpangan baku. Fungsinya untuk mengetahui tingkat penyebaran atau variasi data. Bagian yang kelima yaitu E, definisi risiko yang sebanding perusahaan. Risiko bandingan perusahaan merupakan hasil perbandingan dari nilai covariance dan varian, di mana pendekatan rumus ini sering juga disebut sebagai pengukuran general risiko atau pasar secara umum. Perbandingan hasil ini akan menjadi menarik pada saat dilihat dalam bentuk nilai persentase dalam kurung persen, sehingga kita bisa membandingkan 2, 3 atau lebih perusahaan saat diambil keputusan mana yang terbaik untuk dipilih, atau lebih perusahaan saat diambil keputusan mana yang terbaik. Adapun rumus dari comparabilis corporate dalam kurung CRC adalah CRC A sama dengan CO VRI pangkat A dibagi Q2 RMI. Keterangan CRC A sama dengan comparable risk corporate ke A, CO FRI sama dengan covarian ke retur I, Q2 RMI sama dengan varian ke retur markup. Dalam ini keputusan sudah bisa diambil, namun akan menjadi lebih akurat jika menempatkan kondisi risiko sebagai penegas keputusan atau agar tingkat keyakinan semakin tinggi. Yang bagian keenam yaitu F, definisi kondisi risiko. Kondisi risiko merupakan suatu kondisi yang mengukur nilai dari hasil kondisi risiko dengan nilai pasar, pengembalian yang diharapkan, dan nilai penetapan bebas risiko, di mana kesimpulan hasil di sini dilihat secara pendekatan, presentasi, dan dibandingkan mana kondisi dari 2, 3, 4, atau lebih perusahaan untuk diambil sebuah kesimpulan, yaitu kondisi yang mana dianggap paling kecil nilai risiko atau nilai risikonya. Sekian hasil presentasi saya, terima kasih.